Jet tempur siluman Sukhoi Su-57 Velon Rusia akan mampu mengirim dan mengendalikan 4 kendaraan udara tempur tak berawak, UCAV, dalam sebuah misi tempurnya. 4 drone tempur siluman Sukhoi Su-70 Okhotnik dapat dikendalikan oleh satu Su-57 hingga jarak 1.500 km. Artinya, S-70 akan menembus jauh ke dalam area musuh yang terlindungi sistem pertahanan udara. Sementara pada saat yang sama, sang Su-57 akan tetap berada di zona aman dari operasi tempur yang sebenarnya. Diketahui, Rostec tengah mengembangkan sistem komunikasi baru untuk Su-57 berdasarkan kecerdasan buatan, AI, untuk mewujudkan kemampuan tersebut. Rostec mengatakan bahwa komunikasi akan berlangsung pada frekuensi yang sangat tinggi. Sistem AI akan mengkodekan transfer data antara peserta kelompok pertempuran. Ditambahkan Rostec, sistem komunikasi AI baru dari Su-57 akan memungkinkan kompatibilitas dengan sistem komunikasi platform darat dan markas besar. Ini berarti mengubah Su-57 tidak hanya menjadi platform tempur tetapi juga pangkalan utama untuk mengoordinasikan operasi militer. Masih menurut Rostec, teknologi berbasis AI memungkinkan pengkodean tahan kebisingan melalui penggunaan saluran paralel. Strukturnya mencakup banyak simbol yang saling menyisipkan, sinkronisasi waktu selama transfer, transmisi data simultan ke segala arah, udara ke darat atau udara ke udara, dan peningkatan jangkauan data yang ditransmisikan. Duet maut Su-57 dan S-70 sendiri telah berhasil dilakukan pada awal Oktober tahun 2019. Namun saat itu Su-57 baru mengendalikan satu S-70. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengunjungi pabrik asosiasi produksi pesawat Novosibirsk Sukhoi pada tanggal 5 Agustus tahun 2021. Dia memeriksa jalur perakitan pembom taktis Su-34, serta pekerjaan yang sedang dilakukan pada S-70 Okhotnik, Hunter, drone tempur. Kami berharap pada tahun 2022 pekerjaan akan selesai dan kami akan dapat menandatangani, seperti kebiasaan di angkatan bersenjata sekarang, kontrak jangka panjang yang besar untuk drone, kata Menteri Pertahanan Rusia pada pertemuan setelah inspeksi. Ini diperlukan agar industri tahu bagaimana membangun rencananya untuk 10 tahun ke depan. Pada Agustus tahun 2020, Kementerian Pertahanan mengatakan kepada United Aircraft Corporation untuk mempercepat pekerjaan desain eksperimental dan menyesuaikan jadwal secara maksimal untuk memenuhi tenggat waktu tersebut. Pesawat tersebut, awalnya direncanakan masih dalam tahap pengujian persenjataannya pada tahun 2024, dengan pengiriman akan dilakukan pada tahun berikutnya. Targetnya sekarang adalah pengiriman pertama terjadi paling cepat tahun 2024. Drone Okhotnik ditenagai oleh mesin turbojet Al-31 dan diharapkan terbang dengan kecepatan 1000 km per jam, untuk jarak 6000 km. Itu dilengkapi dengan penargetan elektro-optik, radio, dan jenis peralatan pengintaian lainnya, menurut Kementerian Pertahanan Rusia. S-70 seharusnya pada akhirnya beroperasi dalam kolaborasi dengan jet tempur generasi kelima Su-57 untuk memperluas bidang radar yang terakhir. Itu juga harus dapat menggunakan kemampuan silumannya untuk menunjuk target jarak jauh untuk pesawat pemimpinnya tanpa terdeteksi. Dua teluk internalnya harus memuat hingga 2,8 ton senjata. Pada Januari tahun 2021, S-70 dilaporkan menghancurkan target di darat selama pengujian, menggunakan bom tak berpemandu seberat 500 kg yang dijatuhkan dari ruang internalnya. Pada akhir Juli tahun 2021, sebuah sumber di kompleks industri militer mengatakan kepada kantor berita Rusia TASS bahwa versi 2 tempat duduk dari Su-57 yang mampu mengendalikan 4 drone S-70 pada saat yang sama sedang dikembangkan. S-70 seharusnya pada akhirnya beroperasi dalam kolaborasi dengan jet tempur generasi kelima Su-57 untuk memperluas bidang radar yang terakhir. Itu juga harus dapat menggunakan kemampuan silumannya untuk menunjuk target jarak jauh untuk pesawat pemimpinnya tanpa terdeteksi. Pesawat dan drone ini tidak hanya dapat berinteraksi satu sama lain tetapi juga dalam berbagai jenis formasi tempur, tegas Yelcheninov. Dalam jangka waktu yang sangat singkat, akan ada kemungkinan untuk mengendalikan beberapa drone Okhotnik dari kokpit Su-57. Pada bulan September tahun 2019, kendaraan udara tempur tanpa awak melakukan serangan mendadak pertamanya bersama jet tempur.
Drone Okhotnik ditenagai oleh mesin turbojet AL-31 dan diharapkan terbang dengan kecepatan 1000 km per jam, untuk jarak 6000 km. Itu dilengkapi dengan penargetan elektro-optik, radio, dan jenis peralatan pengintaian lainnya, menurut Kementerian Pertahanan Rusia. Dua teluk internalnya harus memuat hingga 2,8 ton senjata. Pada Januari tahun 2021, S-70 dilaporkan menghancurkan target di darat selama pengujian, menggunakan bom tak berpemandu seberat 500 kg yang dijatuhkan dari ruang internalnya.